Bab 2585. Bukan bencana buatan manusia. Melarikan diri. Mile langsung memilih melarikan diri, 1 lawan 3. Tidak realistis. Jangankan 1 lawan 3, dia bahkan tidak sepenuhnya yakin jika itu 1 lawan 2. Lagi pula, masih ada beberapa energi yang belum sepenuhnya diserap tubuhnya sekarang. Dia harus mencari tempat berhenti dan menyerap energi-energi itu dalam tubuhnya. Dan intuisi memberitahunya, klan Si ini pasti masih memiliki kartu tersembunyi. Lawan tidak mungkin mengeluarkan kartu tersembunyi sekaligus. Melihat Mile lari, Juan tidak ragu sedikit pun, dia berbalik dan berlari pergi. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat, merobek ruang waktu dalam sekejap dan menghilang di tempat. Melihat situasi ini, semua master klan Si tercengang. Melarikan diri begitu saja. Yusron tiba-tiba berkata dengan ganas, ingin melarikan diri. Bermimpilah. Begitu ucapan terdengar, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Cit. Ruang waktu langsung terobek. Saat berikutnya, Yusron dan yang lainnya langsung menghilang di kejauhan. Di tempat kejadian, Robi dan yang lainnya tidak mengejar, mereka tidak dapat berpartisipasi lagi dalam pertarungan tingkat seperti ini. Master alam pengamat internal di luar sangat kuat, tetapi masih belum cukup hebat di hadapan alam usia. Mereka hanya mencari mati jika mengejar ke sana. Setelah Robi diam sejenak, dia berbalik dan pergi. Dia tidak kembali ke klan Si, juga tidak pergi mencari Nando, melainkan menuju ke alam semesta Guanxuan. Dia ingin menyelidiki Mile secara pribadi. Seorang jenius seperti Mile, pasti bukanlah orang biasa, terutama pedang di tangannya, bahkan klan Zhou tidak dapat menciptakannya. Dia ingin menyelidiki asal-usul Mile. Sebelum Robi dapat memasuki alam semesta Guanxuan, dia dihentikan oleh seorang master misterius. Robi menatap master misterius di hadapannya dengan ekspresi serius. Alam usia. Robi terdiam, dia sudah bisa menebak identitas lawan. Tangan kanan master misterius tiba-tiba terbentang, kemudian menekan dengan ringan. Boom. Robi langsung dikunci oleh sebuah kekuatan misterius. Selanjutnya, dia langsung dimasukkan ke dalam sebuah tas hitam. Master misterius itu berbalik. Di ketidakjauhan, seorang wanita datang perlahan. Orang yang datang adalah Anson, nona pertama klan Zhou. Anson tersenyum, sekarang baru berpikir untuk mengenal Tuan Muda Ye secara detail, sudah terlambat. Sangat jelas, dia sedang mencegah Robi untuk menyelidiki Mile. Master misterius berkata dengan serius, Nona, mengapa kita tidak langsung turun tangan untuk menyelamatkan Mile dan Juan tadi? Anson menggelengkan kepala, menyelamatkan sekarang, tidak terlalu berarti, karena kebencian di antara kedua belah pihak belum cukup kuat. Selain itu, Yusron diam-diam terus waspada terhadap klan Zhou kita. Menyelamatkan mereka saat ini akan menjadi kerugian besar. Master misterius sedikit mengangguk, kemudian menambahkan, kalau begitu, apa asal-usul Tuan Muda Ye? Anson berkata dengan lembut, di belakang orang ini, takutnya ada keberadaan menakutkan yang bahkan klan Zhou kita tidak sanggup menyinggungnya. Master misterius mengerutkan kening. Anson tersenyum dan berkata, apakah merasa aku mengatakannya dengan terlalu berlebihan? Master misterius mengangguk. Anson tersenyum dan berkata, sebenarnya, apa yang kukatakan mungkin telah meremehkan. Pedang itu dapat membuat Tuan Muda Ye meningkatkan 2 tingkatan berturut-turut dan tidak memiliki efek samping apapun, ini sudah sangat luar biasa. Yang paling menakutkan adalah, pedang ini juga dapat membuat Tuan Muda Ye mencapai tingkatan di atas alam usia. Sambil berbicara, kilatan kerumitan melintas di matanya. Sebelum ketua pavilion Qin muncul,
tingkatan alam tertinggi dalam alam semesta Sutian adalah alam pengamat internal. Pada saat itu, banyak orang tidak memiliki arah, bahkan ayahku juga masih mencari tahu. Setelah ketua Paviliun Qin menciptakan alam usia, alam pengamat internal di alam semesta Sutian, kami baru memiliki arah untuk kultivasi seni bela diri. Dan saat ini, pedang Tuan Muda yaitu malah mampu membantunya meningkat sampai ke atas alam usia. Mengatakan hal ini, dia menggelengkan kepala. Jika pedang ini diciptakan oleh ketua Paviliun Quincy, itu berarti dia didukung oleh ketua Paviliun Quincy. Jika bukan diciptakan oleh ketua Paviliun Quincy, itu berarti orang di belakangnya mungkin berada di atas ketua Paviliun Quincy. Master misterius mengerutkan kening di atas ketua Paviliun Quincy. Anson mengangguk, benar. Master misterius ingin berbicara tetapi berhenti. Anson tersenyum, itu tidak penting, yang penting adalah tidak peduli apakah orang di belakangnya adalah Quincy atau orang lain, itu jelas bukan orang yang bisa kita singgung. Master misterius berkata dengan serius, Nona, klan Zhou kita juga tidak lemah. Anson tertawa terbahak-bahak, aku tahu, tetapi klan Zhou kita juga bukan tidak terkalahkan. Alam semesta tidak terbatas, klan Zhou kita kuat di alam semesta Sutian ini, tetapi bukan berarti klan Zhou juga kuat di tempat lain. Tidak menyebutkan hal lain, ketua Paviliun Quincy pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan Zhou kita. Master misterius ragu sejenak, kemudian berkata, menurut yang ku ketahui, ketua Paviliun Quincy itu tidak berkultivasi, lagi pula, Paviliun Xianbao miliknya hanya berbisnis, tidak banyak dari mereka yang bisa berkelahi. Anson sedikit menggelengkan kepala, dia memang mengatakan bahwa dia tidak berkultivasi, tetapi, apakah dia bisa berumur begitu panjang jika tidak berkultivasi? Apakah dia dapat mengabaikan banyaknya hambatan langit berbintang jika tidak berkultivasi, melampaui star territory dan alam semesta? Master misterius terdiam. Anson berkata dengan lembut, aku mengenalnya, tetapi tetap merasa dia sangat asing. Sambil berbicara, dia sedikit menggelengkan kepala, jangan membicarakan Nona Quincy lagi. Kita bicarakan tentang Nando. Kilatan dingin melintas di mata Master misterius, orang ini telah meninggalkan klan Si, apakah akan? Anson menggelengkan kepala, tidak boleh. Master misterius sedikit bingung, mengapa? Meskipun orang ini telah mencapai alam usia, tetapi baru saja mencapai alam usia, sekarang dia sudah memutuskan hubungan dengan klan Si, tidak sulit jika kita ingin membunuhnya. Anson berkata dengan lembut, masalahnya tidak sesederhana itu. Orang ini diberkati takdir, jika ingin membunuhnya, hanya bisa menunggu dia melakukan kesalahan. Atau lebih tepatnya, kita hanya bisa menunggu dirinya sendiri bunuh diri. Master misterius berkata dengan serius, Nona pertama, sepertinya kamu cukup mengenal mereka bertiga. Anson tersenyum dan berkata, saat itu Quincy pernah mengatakan bahwa ketiga orang ini dan satu orang lainnya diberkati takdir, jika ingin membunuh mereka, satu-satunya cara adalah mereka membuat kesalahan dan bunuh diri, jika tidak, akan sulit untuk dibunuh. Master misterius sedikit bingung, satu orang lainnya. Anson mengangguk, ekspresinya menjadi sedikit serius. Saat itu Quincy mengatakan ada satu orang lainnya, aku bertanya padanya, tetapi dia malah tidak memberitahu. Artinya, masih ada orang hebat misterius yang memiliki kebenaran agung dan diberkati takdir. Setelah Master misterius hening sejenak, dia berkata, peran apa yang dimainkan klan Zhou kita dalam persaingan takdir kali ini? Anson tersenyum, berpihak pada Mile. Master misterius bertanya, mengapa? Anson berkata dengan lembut, intuisi seorang wanita, apakah kamu percaya? Master misterius. Setelah beberapa saat, Anson dan Master misterius pergi.
Dan tidak lama setelah mereka berdua pergi, seorang pemuda berjubah merah muncul di tempat bersama seorang tetua. Pemuda tersenyum dan berkata, "Nona Zhou ini malah mencegah Robi pergi ke alam semesta Guanxuan untuk menyelidiki Mile, menarik." Tetua berkata dengan lembut, "Klan Zhou mencoba mencelakai klan Si." Pemuda sedikit mengangguk, "Tetua Gu, setahuku, Yusron juga merupakan salah satu generasi pejuang kebanggaan, tetapi apa yang dia lakukan sebelumnya hanya dapat digambarkan sebagai keterbelakangan mental. Aku sangat bingung." Tetua tersenyum dan berkata, "Dia telah dibutakan oleh kekuasaan dan keinginan. Bayangkan, dengan adanya Nando, secara internal, dia sudah ditetapkan sebagai ketua klan berikutnya yang ditunjuk oleh klan Si. Asalkan Nando mencapai alam usia, dia harus melepaskan kekuasaannya. Dalam situasi ini, apakah menurutmu dia akan rela?" Tentu saja dia tidak rela. Begitu kekuasaan digenggam, bagaimana mungkin dia melepaskannya dengan mudah? Tidak masalah jika Nando itu adalah putranya, tetapi sayangnya bukan. Bahkan jika ya, dengan pola dan hati Yusron ini, takutnya dia tidak akan melepaskan kekuasaannya dengan mudah. Pemuda berkata dengan lembut, mencapai tingkat seperti dirinya sekarang seharusnya mengerti, yang disebut kekuasaan adalah sesuatu yang tidak pasti. Mengapa dia masih begitu terobsesi? Tetua menggelengkan kepala, "Kamu salah. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat seperti sekarang adalah karena kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kultivasi membutuhkan sumber daya, tanpa akumulasi leluhur klan Si, apakah mudah baginya untuk mencapai alam usia? Mengapa alam usia di dunia begitu sedikit? Apakah karena jenius dan orang hebat sedikit? Tidak, jenius dan orang hebat tidak sedikit, tetapi tidak semua jenius dan orang hebat bisa melangkah jauh. Sumber daya dan platform sangat penting." Pemuda terdiam. Tetua melanjutkan, "Yusron dibutakan oleh keinginan dan keserakahannya sendiri. Dia memaksakan dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Sekarang dia tidak memiliki jalan kembali selain berjalan sampai akhir." Pemuda tersenyum dan berkata, "Tetua Gu, lalu bagaimana pendapatmu tentang Nando keluar dari klan Si?" Setelah tetua terdiam sejenak, dia berkata, "Gale, kamu mungkin bisa mengalahkan Mile dan Juan, tetapi kamu belum tentu bisa mengalahkan Nando." Gale menyipitkan mata, "Mengapa?" Tetua berkata dengan lembut, "Nando ini mampu berpegang teguh pada hati dan prinsipnya, bahkan dalam situasi seperti itu, dia adalah orang yang luar biasa. Jalan kebenaran agung orang ini akan berjalan jauh." Gale tersenyum dan berkata, "Aku malah ingin bertarung dengan mereka bertiga." Tetua mengangguk, "Akan ada kesempatan." Gale mengangguk, seolah terpikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, "Sebelumnya Mile menggunakan pedang itu untuk mencapai di atas alam usia." Mendengar hal ini, ekspresi tetua menjadi sangat serius. Gale tersenyum dan berkata, "Harus dikatakan, bahkan aku sedikit tergoda dengan pedang itu." Tetua berkata dengan serius, "Kamu memiliki jalanmu sendiri." Gale tertawa terbahak-bahak, hanya sedikit tergoda. Sambil berbicara, dia melirik kedalaman langit berbintang di kejauhan, kemudian berkata, "Tetua Gu, apakah musibah yang menimpa klan Roh Ganas juga karena ketua klan saat itu?" Tetua menggelengkan kepala, "Saat itu bukan bencana buatan manusia." Gale menyipitkan mata, "Maka itu adalah bencana alam." Ekspresi tetua Gu menjadi sangat serius. "Gale, sekarang kamu adalah harapan terakhir klan Roh Ganas. Selama kamu belum mendapatkan dukungan takdir kebenaran agung, kamu tidak boleh melakukan apapun, terlebih lagi jangan berpikir untuk balas dendam." Gale terdiam. Tetua Gu tiba-tiba berkata dengan tegas, "Apakah kamu mendengarnya?" Gale perlahan mengepalkan tangan kanannya. "Tetua Gu, dengan kemampuanku saat ini, juga tidak bisa melawan pihak lain.
Tetua Gu terus menatap Gale, kamu yang sekarang, di depan pihak lawan masih seperti semut. Hanya saat kamu mendapat dukungan takdir pena kebenaran agung, kamu akan dapat bertarung melawan pihak lain. Jika tidak, dendam klan roh ganas tidak akan pernah terbalaskan, bukan, bahkan tidak dapat disebut. Gale berkata dengan serius, Tetua Gu, siapa sebenarnya pihak lain itu? Setelah Tetua Gu terdiam sejenak, dia berkata, seseorang dengan keberadaan yang menakutkan yang mampu melawan kekuatan takdir pena kebenaran agung. Bersambung.